فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. الرحمن الرحيم. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى al-haditsus samin wal mi'ah ba'dal alf 1108. Boleh juga dari kiri dibacanya lebih mudah, yaitu alf wa mi'ah wasaminah, yaitu yang ke 1108. Wa an Ubay bin Ka'ab radhiyallahu an, Abul Mundhir al-Ansari, salah satu fuqahanya sahabat Ubay bin Ka'ab dan salah satu qari'nya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, termasuk yang hafal Quran secara lengkap tatkala Nabi masih hidup. Dan beliau punya qiraahnya sering sama dengan qiraahnya Ibnu Mas'ud. Baik. Dan qiraah beliau termasuk qiraah yang riwayat beliau adalah termasuk riwayat yang yaitu sanadnya terpelihara. Kita tahu rata-rata sanad kita lewat apa itu? Hafiz an Asim itu ujungnya adalah kepada 5 sahabat. Di antaranya adalah Ubay bin Ka'ab. Dari Hafiz dari Asim bin Abi Nujud, dari Abu Abdurrahman As-Sulami, dari Utsman ibnu Affan, dari Ali bin Abi Thalib, dari Ibni Mas'ud, dari Ubay bin Ka'ab, dan dari katibnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yaitu Zaid bin Sabit. Rata-rata sanad kita ke situ ya kalau dalam masalah qiraah Quran. Di antaranya adalah Ubay bin Ka'ab ini. Beliau bercerita, qal kana rajulun minal ansor, dahulunya ada seorang lelaki dari Ansor, dirahasiakan namanya. La a'lamu ahadan ab'ada minal masjidi min. Aku tidak mengetahui ada seorang pun yang lebih jauh dari masjid ini, Masjid Nabawi, daripada orang itu. Baik. Apakah tidak ada rumah yang lebih jauh? Ada, tapi rata-rata yang rumahnya lebih jauh lagi mereka akan sholat di masjid-masjid perkampungan mereka, karena masing-masing kabilah punya masjid. Masjid Bani Sulaim, Masjid Bani Zurai, dan seterusnya. Masing-masing kabilah punya masjid dan mereka semua di Madinah. Cuma yang biasanya ke Masjid Nabawi yang rumahnya paling jauh adalah dia. Wa kanat la tukhti'uhu shalah, tidak pernah luput dari dia satu sholat pun. Menunjukkan semangat yang tinggi dari sahabat ini datang ke masjid, walaupun boleh jadi di kampung dia ada masjid seperti kebiasaan kampung-kampung Ansor, masing-masing ada masjid, tapi dia lebih memilih untuk sholat di Masjid Nabawi. Baik. Atau boleh jadi memang apa? Untuk yang dianggap sebagai ahlul qaryah, untuk kita tahu di masing-masing masjid ada istilah apa? Ahlul qaryah, yaitu orang-orang yang memang menjadi jiran bagi masjid itu. Nah, boleh jadi maksudnya di sini memang ahlul qaryah untuk Masjid Nabawi ini ya, dia yang paling jauh. Baik. Nah, tapi apa? Tetap walaupun dia paling jauh, tetap dia memilih sholat di Masjid Nabawi. Tidak kemudian mencari-cari udzur, mencari keringanan. Fatilalah, maka dikatakan kepadanya, lawishtaroita himaron tarkabuhu fi dzalma'i wa fir ramda. Ini laut harfut ta'rid atau ard, yaitu tawaran. Sebaiknya engkau membeli seekor keledai untuk engkau tunggangi dia di gelapnya malam dan di panasnya siang misalkan. Karena apa? Para sahabat kasihan sama dia. Pergi jauh-jauh ke Masjid Nabawi dalam keadaan mungkin apa? Maghrib atau dalam keadaan isya. Apalagi terkadang Nabi mengakhirkan sholatnya di tengah malam kalau tidak menyusahkan umat. Beliau sholat di waktu itu. Kasihan yang rumahnya paling jauh ini, gelap macam itu. Dan kita tahu di lembah-lembah, di daerah-daerah gurun, kalau malam hari boleh jadi ada ular-ular datang, kalau jengking datang ma'ruf, atau di daerah kebun-kebun seperti tempat kita, hewan-hewan malam pada keluar. Kasihan sahabat yang seperti ini. Wa fir ramda, yaitu di cuaca yang panas. Ramda itu adalah masa di mana
pasir-pasir itu terasa panas, kerikil juga panas, kasihan dia. Maka sebaiknya membeli keledai dan semacamnya. Ini menunjukkan kasih sayang para sahabat, saling menasihati kepada yang baik-baik demi kesejahteraan, dan menunjukkan mereka memang saling bermusyawarah, menyampaikan saran-saran. Kemudian dia mengatakan, ma yasuruni anna manzili ila jambil masjid. Saya tidak suka tempat tinggal saya itu di samping masjid. Bukan karena membenci masjid, menunjukkan malah beliau cinta masjid selama ini. Cuma beliau ingin langkahnya itu jauh sehingga pahalanya lebih banyak. Inni uridu an yuktabali mamsyai ilal masjid. Sesungguhnya saya ingin dicatat untuk saya langkah saya ke masjid, mamsyai, perjalanannya. Perjalanan saya ke masjid. Waruju'i, dan juga pulangnya saya. Idza raja'tu ila ahli, jika saya kembali ke keluarga saya. Jadi menunjukkan sahabat ini punya fikih yang mendalam. Adanya ihtisab, mengharapkan pahala. Bukan hanya mengharapkan pahala ketika pergi ke masjid, tapi ketika pulang juga dia mengharapkan pahala. Karena dia tahu di rumah juga ada medan jihad untuk mendidik anak istri, memenuhi hajat-hajat mereka, keperluan mereka, dan berbagai jenis tanggung jawab. Dia mengharapkan ada pahala di situ. Bukan sekedar pahala dari jenis amalan tadi, tapi setiap langkahnya dia mengharapkan itu juga dicatat. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah, gimana tahu-tahu ada Rasulullah sekarang? Memang untuk riwayat ini disingkat. Ada riwayat yang lebih panjang dalam riwayat Muslim. Jadi di riwayat yang lain sahabat ini bicaranya agak kasar. Mungkin sudah berkali-kali dikasih saran itu dan dia tidak mau. Akhirnya lama-lama mungkin dia agak bengang. Seakan-akan saran itu nggak masalah, orang sayang, tapi terkadang kalau diulang-ulang terus orang jadi jengkel. Seakan-akan dipaksa-paksa, belilah kendaraan. Seakan-akan ini saran tapi kenapa memaksa? Akhirnya ucapan dia jadi kasar. Disebutkan dalam riwayat Muslim, dia mengatakan saya tidak suka. Saya itu dekat-dekat dengan Muhammad. Sampai kasar, tapi jelas kita tahu dari karakter dia sehari-hari, dia cinta pada Nabi, cinta kepada masjid, bahkan walaupun rumahnya jauh dia rela untuk datang menjadi makmumnya Nabi. Cuma boleh jadi karena dia merasa tertekan karena saran tadi, nasihat tadi, polanya adalah pola pemaksaan. Akhirnya dia bicara kasar. Maka Ubay bin Ka'ab begitu mendengar ini, dia menganggap, ini bicara besar, kenapa macam ini? Nah, maka diceritakan itu kepada Nabi. Tapi ternyata Nabi tidak marah. Nabi tahu sahabat ini bukan bermaksud menghina Nabi atau kasar pada Nabi, tidak ada pada Nabi. Tapi boleh jadi karena saran itu terlalu dipaksakan, diulang-ulang. Namanya saran yang tidak sampai orang ini tadi sampai masuk kepada kemaksiatan, maka tak perlu dipaksa-paksa. Kalau maksiat memang wajib dihentikan. Baik. Tetapi tentunya segalanya ada cara, ada langkah, ada udzur-udzur. Barangkali ada udzur begini begitu, tidak perlu sampai orang itu dipaksa terus-menerus, akhirnya jadi jengkel dan sebagainya sehingga muncul kata-kata kasar. Makanya ketika diceritakan itu pada Nabi, Nabi tidak marah. Malah Nabi memberikan kabar gembira pada dia. Nabi bersabda, "Qad jama Allahu laka dzalika kullah." Allah telah mengumpulkan itu semua untukmu. Menunjukkan apa yang dia niatkan itu Allah kabulkan. Makanya Nabi telah bersabda dalam hadis muttafaqun alaih, hadis Umar yang terkenal itu, wa inna malikul limri'in manawa. Hanyalah setiap orang akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Sahabat ini pandai. Dia tidak hanya meniatkan berangkat dari rumah ke masjid, tapi juga meniatkan mencari pahala dari masjid ke rumah. Maka ternyata niat dia diridhoi Allah. Allah telah mengumpulkan untukmu semua itu. Perjalanan berangkat dan perjalanan pulang. Ini menunjukkan pentingnya memperbaiki niat. Bukan sekedar rutinity pergi ke masjid pulang, tapi ada niat baik-baik. Ditata rapi, diatur dengan rapi, dikemas rapi niatnya itu. Niat ketika berangkat ke masjid ada niat, ketika mau pulang ke rumah juga ada niat. Ini agar pahala itu menjadi makin banyak.
Baik. Kemudian kita masuk ke hadis berikutnya. Hadis ini hadis yang tadi sama dengan hadis kemarin, cuma hadis yang ini lebih menunjukkan pulang juga kalau diniatkan maka akan menjadi ladang pahala. Baik. Dan hadis ini seperti sebelumnya, keutamaan pergi ke masjid. Dan juga menunjukkan keutamaan konsistensi di dalam keberangkatan ke masjid, baik di malam hari bagi yang tidak ada udzur, dan bahkan juga di cuaca yang panas bagi yang tidak ada udzur. Adapun yang ada udzur, udzur boleh diambil sesuai dengan kadarnya. Kemudian al-haditsut tasi' ba'dal mi'ah wa alaf, 1109. Adapun kalau panas, apakah laki-laki yang sehat dan sebagainya itu dia boleh untuk tidak ke masjid? Tentunya ini bukan udzur ya, karena dia sehat dan dia mampu untuk memikul panas yang taklah panasnya sampai terlampau ekstrim. Baik, yang sehat. Wa an Jabir radhiyallahu anhu qala khalatil biqa'u haulal masjid. Tempat-tempat di sekeliling masjid itu kosong. Yaitu masih ada tempat-tempat yang kosong di sekeliling Masjid Nabawi di masa itu, bukan masa sekarang. Baik. Fa'arada Banu Salimah. Maka Bani Salimah mereka ingin apa? Ayyantaqilu qurbal masjid. Untuk mereka berpindah dekat dengan masjid. Ini ijtihad mereka agar mudah ke masjid, agar mudah untuk dekat-dekat dengan Nabi, ikut majelis Nabi dan sebagainya. Lagi-lagi selama tempat masih kosong. Lagi pula di masa itu jelas belum susah untuk pendaftaran, untuk apa istilahnya ya, pendaftaran tanah atau apa. Pendaftaran tanah sampai ada muncul geran-geran itu di zaman Bani Abbasiyah, mulai muncul ada geran. Tapi di zaman Nabi tak masalah, semuanya dimudahkan insya Allah. Yang penting tempatnya memang kosong, bukan milik orang per orang. Kalau orang per orang ya haram mengambilnya walaupun hanya sejengkal dan sebagainya. Tapi dohirnya adalah ini tempat masih kosong, bukan milik siapa-siapa atau bukan mustahil. Maksud dari hadis ini kosong dari rumah-rumah yang masih mungkin untuk dibeli. Kalau memang tempatnya itu sudah menjadi milik orang, tapi sekedar kebun-kebun yang kosong misalkan. Orang ingin beli. Fabalagha dzalikan nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Kemudian berita itu sampai kepada Nabi. Ini dohirnya bukan hanya 1-2 tapi banyak. Sampai dikatakan Banu Salimah. Kalau cuma 1-2 mungkin tidaklah menjadi isu. Tapi ini menjadi isu. Betul-betul Bani Salimah ingin pindah ke sekeliling masjid. Niatnya baik. Faqala lahum. Maka Nabi bersabda kepada mereka, balaghani annakum turiduna an tantaqilu qurbal masjid. Sampai berita kepadaku bahwasanya kalian ingin berpindah ke dekat masjid. Jelas ini khobar ya, bukan insya pertanyaan, tapi kenapa ada tanda tanya? Karena ada takdirnya, yaitu ahakkunhu, apakah berita ini benar? Qalu na'am ya Rasulullah. Maka mereka mengatakan, ya wahai Rasulullah. Qad aradna dzalik, kami memang menginginkan itu. Faqal Bani Salimah diyarakum. Wahai Bani Salimah, rumah-rumah kalian atau negeri-negeri kalian. Ini mansub dari apa? Yaitu sebagai maf'ul bih dari fi'il terhapus. Takdirnya ilzamu. Ya Bani Salimah ilzamu diyarakum. Ya takdirnya ada ya nida yang terhapus. Ya Bani Salimah. Kemudian ilzamu diyarakum. Tetaplah kalian di rumah-rumah kalian itu. Bukan tetap di rumah, tidak keluar rumah, tapi biar rumah kalian di situ saja dan kalian tinggalnya di situ. Tuktab asarukum, niscaya jejak-jejak kalian itu dicatat. Kalau rumah dekat, jejak juga dicatat, bukan berarti tidak dicatat. Cuma makin jauh jejaknya itu, makin banyak yang dicatat sehingga pahalanya menjadi semakin banyak. Derajat juga semakin tinggi. Demikian pula dosa-dosa yang terhapus juga semakin banyak. Maka ini keuntungan mereka sendiri. Walaupun ada sisi kesusahan pergi jauh, tetapi Nabi membimbing tidak mengapa. Tidaklah sampai ekstrim menyusahkan berkilo-kilometer, tidak macam itu insya Allah. Tayyib.
Hikmahnya apa? Dijelaskan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, mengambil dari ucapan sebagian ulama sebelum beliau, yaitu Nabi khawatir karena Bani Salimah ini memang rumahnya agak jauh-jauh di tepi-tepi Madinah, tapi Madinah yang tentunya masih tidak sampai kesulitan yang besar untuk ke Masjid Nabawi. Cuma ya memang mereka di tepi-tepi Madinah, yang mana seandainya mereka satu kampung semua, bukan satu dua orang, betul-betul pindah ke tengah kota dekat Masjid Nabawi, dikhawatirkan sempadan jadi kosong. Nanti orang-orang kafir boleh jadi akan menyerang masuk, akan menyusup, dan ini membahayakan. Sementara masing-masing penduduk, masing-masing ahli keluarga itu punya tanggung jawab untuk melindungi wilayah-wilayah mereka, wilayah kaum muslimin. Maka Bani Salimah ada tugas, yaitu untuk memakmurkan wilayah tepian agar tidak diganggu oleh orang-orang yang punya niat jahat. Ini hikmahnya yang disebutkan oleh para ulama. Walaupun hikmah yang lain diketahui dari hadis ini, yaitu agar pahala mereka juga semakin banyak. Baik. Apakah hadis ini menunjukkan wajibnya memiliki rumah yang jauh dari masjid? Tidak. Hadis ini, kata jumhur ulama, adalah sebagai anjuran, bukan berarti haram mendekat. Haram ada rumah di dekat masjid, bukan begitu. Seandainya haram, rumah Nabi pun di dekat masjid. Rumah sebagian sahabat juga di dekat masjid. Tetapi ini adalah anjuran agar pahala mereka semakin banyak, dan ada hikmah yang lain agar orang-orang kafir tidak semenang-menang masuk ke Madinah. Mereka lihat, oh ini sempadan pun penuh dengan rumah, sehingga mereka tidak sewenang-wenang asal menyusup saja. Ini diantara hikmah yang disebutkan. Dan hadis ini menunjukkan bahwasanya jejak-jejak juga akan dicatat. Sebagaimana di dalam surat Yasin yang paling sering dibaca oleh kaum muslimin, selain Al-Fatihah dan surat-surat pendek ya, surat Yasin sering dibaca, tinggal difahami maknanya dan diamalkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa asarahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin." Sesungguhnya kami menghidupkan orang-orang mati, dan kami mencatat amalan-amalan yang mereka kerjakan dan jejak-jejak yang mereka tinggalkan, dan segala sesuatu itu telah kami catat, telah kami hinggakan, kami hitung di dalam kitab induk yang nyata. Ini menunjukkan jejak memang dicatat. Kalau jejaknya jejak baik, maka kebaikan yang dicatat. Kalau jejak yang buruk, keburukan yang dicatat. Taib. Kemudian Nabi mengulang lagi, diyarakum tuktab asarukum, yaitu tetaplah kalian di rumah kalian, yaitu tetap tinggal di rumah kalian yang lama itu. Niscaya, ini jawabul amr majzum, niscaya akan dicatat jejak-jejak kalian itu. Ini diulang-ulang sebagai taukid agar mereka tahu ini memang Nabi menginginkan itu dari mereka. Tapi itu anjuran, tidak sampai wajib, sehingga kalau pindah berarti haram, tidak demikian. Faqalu, maka para sahabat mengatakan, ma yasurruna anna kunna tahawwalna. Kami tidak suka untuk kami pindah. Ya, ini menunjukkan betapa kuatnya iman sahabat. Begitu tahu Nabi Nabi membimbing seperti itu, langsung mereka merubah keinginan. Mereka mengatakan kami tidak suka kalau pindah, karena Nabi memilihkan untuk kami tempat yang lama, maka kami lebih suka tinggal di tempat yang lama. Baik. Ini menunjukkan yang betul adalah keinginan pribadi kita itu hendaknya disesuaikan dengan syariat. Bukan syariat malah mengikuti hawa nafsu, tapi hawa nafsulah yang hendaknya disesuaikan dengan dalil. Begitu kita tahu yang disukai oleh Allah dan Rasulnya adalah ini, kita jadikan sebagai bentuk iman, kita cinta perkara tadi, walaupun sebenarnya hawa nafsu kita tidak memilih itu. Kita tak suka jihad sebenarnya karena berat, karena risiko rugi ini rugi itu, risiko nyawa, risiko darah. Tetapi hendaknya karena kita tahu Allah dan Rasulnya cinta jihad, maka hendaknya kita cinta jihad. Hukum asalnya, sifat asal manusia tak suka jihad. Kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum. Telah diwajibkan atas kalian jihad, yaitu peperangan, padahal itu kalian benci. Ini karakter manusia, tidak suka sesuatu yang mengandung risiko. Tapi karena kita tahu Allah cinta kepada yang demikian, maka hendaknya kita mencintai itu. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi shaffa ka'annahum bunyanun marsus.
Sungguhnya Allah cinta kepada orang-orang yang berperang di jalannya dalam keadaan berbaris rapi. Seakan-akan mereka adalah bangunan yang dikuatkan. Nah, karena Allah cinta itu, walaupun jiwa kita tidak suka, hendaknya kita mencintai itu. Mencintai amal-amal yang Allah cintai. Walaupun memang ya itu tadi, penuh dengan risiko dan kesusahan. Ilahuna wallahu a'lam.